Shalom, Shalom, selamat sore Pak, Bang, teman dan adik sekalian. Perkenalkan, nama saya Rafli Batubara dengan NIM 12S25008. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan pada tugas kali ini adalah tugas kelanjutan dari tugas terstruktur sebelum T07 dengan penekanan pada aspek interaction, yaitu dengan yang akan saya bacakan soalnya yang akademik. Minggu lalu, Butik dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butik dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi GPA, Grade Point Average, atau yang biasa disebut dengan IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, atau IPS, Indeks Prestasi Semester untuk konteks periode yang lebih pendek. Yang kedua, fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Kemudian yang ketiga yaitu fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Dan yang keempat yaitu fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butik dan Ucok yang kurang berjalan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Butik dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menuliskan kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian, tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati yang pertama yaitu untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu dipresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student perlu disesuaikan. Yang kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan array akan diset file size 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. Dan yang ketiga, untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, print assignment, yang diperlakukan sangat mirip dengan print assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Yang keempat, untuk mengeset grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Yang kelima, untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, calculate GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya membutuhkan enrollment yang relevan saja. Di sini diketahui pada soal solution design, yaitu semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h, entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara objek nilai grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada academic.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru GPA pada struktur student dan berbagai fungsi prototypes yang diperlakukan telah didirikan pada academic.h. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Dan output format yang diinginkan pada soal ini terjadi perubahan pada format keluaran untuk print student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir atau lihat contoh case. Yang kedua, untuk print enrollment, pada dasarnya sama dengan print enrollment, dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Di sini juga diketahui sebagai complication, yaitu proses komplikasi harus menyertakan program dan academic.c yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi T08_01.c. Dengan mengcompile
GCC T08 underscore 01.c academic.c min O T08 underscore 01. Dari kompilasi akan dihasilkan sebuah berkas executable T08 underscore 01. Di sini juga diketahui pada case 1 T0801.c. Berikut adalah luaran yang diharapkan, yaitu seperti yang saya save ini. Kemudian case 2 juga T08 underscore 02.c ini, dan ada juga case 3 T08 underscore .c yang ini, dan juga case 4 T08 underscore 04.c. Dan yang terakhir itu yang saya bacakan sebelumnya, yaitu case 4. Baik, saya telah membaca soal T08 pada kali ini. Di sini saya sudah menyelesaikan kodenya di academic.c. Di sini saya membuat /12S25008 dengan menandakan bahwa kode ini adalah rancangan dari kode saya, yaitu Rafli Batubara. Yang pertama yaitu include academic.c. Di sini mengimpor header file buatan sendiri bernama academic.h. File ini kemungkinan berisi definisi struct, student underscore t, course underscore t, dan enum grade underscore t, semester underscore t, yang digunakan di kode ini. Lanjut ke include studio.h, yaitu mengimpor library standar C untuk fungsi input atau output, atau bisa dibilang memungkinkan penggunaan fungsi printf. Lanjut ke include standar library.h, yaitu mengimpor library standar untuk fungsi utilitas umum seperti manajemen memori atau alokasi sebuah dinamis. Kemudian lanjut ke include string.h. Di sini saya membuat mengimpor library manipulasi teks atau string, atau bisa disebut sebagai untuk memungkinkan penggunaan string copy dan string compare. Baik, lanjut ke fungsi konvensi dan kalkulasi nilai. Di sini saya membuat char grade to text enum grade underscore t underscore grade. Di sini penjelasan kode ini saya membuat fungsi yang menerima enum underscore grade dan menggambarkan nilai berupa text string. Kemudian di sini saya membuat switch grade. Di sini blok pengecekan kondisi untuk menentukan teks apa yang dikembalikan berdasarkan nilai enum yang masuk. Di sini saya membuat case grade A, return A, case grade underscore AB, return AB, case grade underscore B, return B, dan seterusnya. Di sini saya membuat jika nilainya grade underscore A, fungsi mengembalikan teks A. Ini berlaku seterusnya hingga grade non, return non. Di sini saya membuat plot kalkulat performance, yang dimana di sini untuk membuat fungsi untuk menghitung performa atau bobot nilai dikalikan jumlah SKS, menerima nilai huruf dan jumlah SKS. Dan di sini juga saya membuat plot val 0.0. Di sini membuat variabel sementara bernama val dengan nilai awal 0.0 untuk menyimpan angka bobot dari huruf mutu. Lanjut ke sini juga saya membuat case grade underscore A 4.0 brick dan case grade AB file 3.5 brick. Di sini saya menetapkan angka bobot 4.0 untuk A, 3.5 untuk B, dan seterusnya. Lalu menghentikan pengecekan dengan menandakan brick. Di sini juga saya mengreturn file underscore credit. Di sini untuk mengembalikan hasil akhir berupa perkalian antara bobot nilai atau val dengan SKS atau underscore credit. Sini lanjut ke void print course struct course underscore t underscore course. Di sini tujuannya yang saya buat yaitu dengan fungsi untuk mencetak detail mata kuliah ke layar. Void berarti fungsi ini tidak mengembalikan sebuah nilai. Kemudian lanjut ke printf %s, %d, %s, %n. Di sini saya mencetak kode nama, SKS, dan batas nilai lulus dengan format dipisahkan oleh karakter pemisah pip. Lanjut ke
sebuah void print underscore student struct student underscore t underscore student. Di sini fungsi untuk mencetak sebuah detail seorang mahasiswa ke layar untuk new terminal saya yang akan saya run nantinya. Di sini saya juga menampilkan atau printf %s pip %s pip %s2 %s pip %2f per n student.id. Di sini untuk mencetak ID, nama, angkatan, prodi, dan IPK mahasiswa, %2f dan juga %2f digunakan untuk mencetak angka desimal dengan presisi 2 angka di belakang koma. Di sini juga saya membuat void print underscore enrollment struct enrollment underscore t underscore enrollment. Di sini fungsi untuk mencetak satu data pendaftaran KRS mata kuliah. Di sini juga saya langsung menampilkan yaitu printf %s pip %s pip %f pip %2f %n. Di sini untuk mencetak kode matkul, ID mahasiswa, huruf mutu dan nilai performanya. Kemudian saya memvoid print enrollment. Di sini arti dari pemrograman saya ini fungsi untuk mencetak banyak data pendaftaran sekaligus menerima array pendaftaran dan ukuran array-nya. Di sini juga saya membuat for perulangan for in i sama dengan 0, i lebih kecil underscore enrollment underscore size dengan i plus plus. Di sini saya melakukan perulangan atau looping mulai dari indeks 0 hingga batas jumlah data pendaftarannya. Kemudian saya memprint enrollment underscore enrollment. Di sini saya langsung memanggil fungsi cetak pendaftaran di atas secara berulang untuk setiap data ke i. Lanjut ke fungsi pembuatan data create. Di sini saya membuat struct course underscore t create underscore course. Di sini fungsi untuk menambah mata kuliah baru dan mengembalikan struct tipe course underscore t. Kemudian di sini saya membuat strike course underscore t CRS. Di sini untuk menyiapkan tempat penyimpanan variabel sementara CRS. Kemudian sini saya string copy code underscore code. Di sini untuk menyalin teks atau code yang diterima di parameter ke dalam properti kode milik CRS. Ini untuk berlaku juga untuk nama atau name. Lanjut ke CRS kredit dan seterusnya. Di sini tujuannya yaitu untuk memasukkan nilai SKS dan standar kelulusan ke dalam CRS. Di sini juga saya langsung mereturn CRS dengan tujuan untuk mengembalikan struct mata kuliah yang datanya sudah lengkap tersebut. Lanjut ke struct student underscore t create underscore student. Di sini fungsi untuk mendaftarkan mahasiswa baru dan mengembalikan struct tipe student underscore t. Lanjut ke struct student underscore t standar dan seterusnya. Di sini untuk menyalin teks ID, nama, tahun, dan program studi ke dalam variabel std. Di sini saya membuat string copy std.id underscore id. Di sini untuk menyalin teks nama, tahun, dan program studi ke dalam variabel std. Kemudian sini juga saya membuat std.gpa sama dengan 0.0. Di sini kode ini untuk mengatur di mana nilai awal IPK atau GPA mahasiswa yang baru dibuat menjadi 0.0 secara baku. Kemudian sini juga saya langsung mereturn std. Di sini untuk mengembalikan struct mahasiswa tersebut. Kemudian lanjut ke code selanjutnya yaitu struct enrollment underscore t create underscore enrollment. Di sini fungsi untuk membuat catatan mahasiswa yang mengambil mata kuliah. Dan di sini juga saya membuat int.course sama dengan underscore course. Di sini saya mengaitkan sebuah keseluruhan data mata kuliah dan mahasiswa yang diinput ke dalam variabel EMT. Di sini juga saya membuat EMT.grade sama dengan grade underscore non. Di sini untuk mengatur status nilai awal pendaftaran menjadi grade underscore non atau bisa disebut sebagai belum ada nilai atau belum di grading. Di sini juga saya langsung mereturn
IMT-nya. Di sini sama seperti return sebelumnya, saya mengembalikan start pendaftaran tersebut. Lanjut ke void calculate underscore GPA. Di sini saya membuat fungsi logika bisnis atau kalkulasi dan pemberian nilai. Di sini saya membuat void calculate underscore GPA, fungsi untuk menghitung IPK mahasiswa. Fungsi ini menggunakan pointer bintang pada underscore student agar nilai IPK aslinya di memori bisa kita perbarui. Kemudian lanjut ke plot total performance sama dengan 0.0, yaitu di sini untuk fungsi menyiapkan penampung untuk menghitung total kumulatif performa nilai. Lanjut ke unsigned sort total underscore credit sama dengan 0. Di sini saya menyiapkan sebuah penampungan untuk menghitung total SKS yang telah diambil atau memiliki nilai. Kemudian saya membuat perulangan for in i sama dengan 0, i lebih kecil underscore enrollment underscore size i plus plus. Sini saya melakukan literasi atau menelusuri seluruh daftar pendaftaran yang ada. Kemudian saya membuat if perulangan if Esther compare enrollment i student ID. Di sini saya membuat kondisi 1, memeriksa apakah ID mahasiswa pada pendaftaran tersebut sama persis dengan ID mahasiswa yang sedang dihitung IPK-nya. Sini juga saya membuat perulangan if enrollment i grade tidak sama dengan grade non. Di sini saya membuat kondisi yang kedua, yaitu memeriksa apakah mata kuliah tersebut sudah memiliki nilai atau bukan non. Kemudian saya lanjut ke total performance plus calculate performance. Di sini saya membuat jika kedua kondisi di atas terpenuhi, tambahkan nilai performance ke total underscore performance dan tambahkan SKS-nya ke total credit. Lanjut ke perulangan if total credit lebih besar dari 0. Di sini saya mengecek apakah mahasiswa mengambil SKS lebih dari 0 untuk mencegah error pembagian dengan angka 0 atau zero division. Di sini saya juga membuat student GPA sama dengan total performance atau total credit. Sini saya menghitung IPK atau total performa dibagi total SKS. Lalu di sini nanti memperbarui langsung atribut GPA di dalam objek mahasiswa atau menggunakan tanda panah karena student adalah pointer. Sini juga saya membuat else di data else student GPA sama dengan 0.0. Di sini jika total SKS sama dengan 0, atur IPK menjadi 0.0 agar aman. Di sini saya membuat 0.0 supaya aman nanti saya run. Kemudian lanjut ke void set enrollment grade. Di sini fungsi untuk memberikan atau menggugah nilai mahasiswa untuk suatu matkul atau mata kuliah tertentu. Di sini juga saya membuat perulangan for in i sama dengan enrollment underscore size min 1 i lebih besar sama dengan 0 i min min. Di sini menandakan bahwa untuk melakukan pencarian di belakang atau pendaftaran terbaru ke terlama, ini teknik saya agar entry terbaru yang diperbarui duluan. Kemudian lanjut ke perulangan if string compare enrollment i course code dot code. Di sini saya membuat mengecek secara spesifik apakah baris pendaftaran tersebut cocok dengan kode mata kuliah dan mahasiswa yang dimaksud pada sebelumnya. Kemudian saya mengenrollment i grade underscore grade. Di sini saya menandakan bahwa fungsi yang pada kali ini jika ditanya ketemu, ubah atribut nilainya dengan nilai underscore grade yang baru diinput. Kemudian saya membuat break. Break ini sama seperti kode sebelumnya, yaitu menandakan bahwa jika sudah berhasil ditemukan dan diubah, hentikan segera perulangan pencarian atau looping berhenti. Baik Pak, saya sudah membacakan dan menjelaskan kode T08 saya di Akademik Yosi. Baik, pada kali ini kita akan mencoba program saya dengan run di new terminal dan mengcompile-nya dengan menggunakan enter. Enter.
Sini T08_01.c sama Pak sepertinya. Sini 12S1102 pip Visual Programming pip 2 pip D, 10S1002 pip Procedural Programming pip 2 pip D, 12S22999 pip Wirosablen pip 2020 pip Information System pip 0.0. Lanjut ke case 2 yaitu kita akan compile dengan ini. Jadi enter. Kemudian test_02 itu enter. Maka output yang dikeluarkan sesuai dengan case 02 pada readme.md ini yaitu 12S1102 pip Visual Programming pip 2 pip D, 10S1002 pip Procedural Programming pip 2 pip D, 12S22999 pip Wirosablen pip 2020 pip Information System pip 0.0 dan 12S1102 pip 12S22999 pip non pip 0.0, 10S1002 pip 12S22999 pip non pip 0.0. Lanjut ke case 3 T083 yaitu kita akan mengcompile-nya ini, enter. Enter. Maka output yang diinginkan pada program saya ini sesuai dengan readme.md case 3 yaitu 12S1102 pip Visual Programming pip 2 pip D, 10S1002 pip Procedural Programming pip 2D, 12S22999 pip Wirosablen pip 2020 pip Information System pip 0.0 dan 12S1102 pip 12S22999 pip non pip 0.0 dan 12S1102 pip 12S22999 pip A pip 8.0, 10S1002 12S22999 pip AB pip 7.0. Output yang dikeluarkan pada kode saya sesuai dengan readme.md. Kemudian lanjut ke case 4 yaitu saya akan mengcompile-nya. Case keempat. Di sini sama seperti yang diinginkan yaitu sesuai dengan output yang diinginkan 12S1102 pip Visual Programming pip 2 pip D, 10S1002 pip Procedural Programming pip 2 pip D, 12S22999 pip Wirosablen pip 2022 pip Information System pip 0.0, 12S1102 pip 12S22999 pip non pip 0.0, 10S1002 pip 12S22999 pip non pip 0.0, 12S1102 pip 12S22999 pip A pip 8.00, 10S1002 pip 12S22999 pip AB pip 7.0, dan yang terakhir yaitu 12S22999 pip Wirosablen pip 2020 pip Information System pip 3.1 sesuai dengan output yang diinginkan. Kemudian di readme.md ini case pada 5 tidak diketahui luarannya, tetapi di Makefile ini ada dibuat sebuah GCC T08_05.c academy.c min_o T08_05. Sini saya akan mencoba mengcompile-nya. Maka output yang diinginkan yaitu 12S99 Wirosablen 2022 Information System 3.90. Baik Pak, saya sudah menjelaskan dan mengcompile satu-satu case mulai dari case 1, case 2, case 3 dan case 4. Case 5 juga namun tidak ada di readme.md, dan saya sudah dan input yang diinginkan pada soal sesuai dengan luaran yang saya hasilkan. Baik Pak, sini saya sudah menyelesaikan tugas T08. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.